Physics time. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan melanjutin latihan soal kita tentang hubungan torsi dan momen inersia yang keempat ya. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, tonton dulu karena di latihan soal yang kali ini aku akan langsung pakai cara cepet ya. Kalian harus tonton video yang ini dulu gitu ya. So kita langsung aja untuk yang pertama, yaitu dua buah benda masanya M1 dan M2, 8 kilo dan 10 kilo dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang masanya 4 kg dan jari-jari 10 cm. Benda M1 berada di bidang datar dan benda M2 tergantung seperti gambar di sini. Hitung tegangan tali T1 dan T2. Oke, kita langsung aja ya, seperti biasa diketahuinya kita tulisin dulu, kemudian yang ditanya adalah T1 dan T2. Langsung ke jawab ya. So, di sini untuk mencari T kita harus tahu A ya, syaratnya karena kita yang ditanya adalah tegangan tali harus tahu A dulu. Untuk mencari A ya kita pakai full system seperti cara cepat kita. Nah, untuk mencari T nanti kalau udah dapet A-nya kita pakai yang one system. Oke, itu apa ya? Nah, ini istilah baru mungkin untuk kalian. Kalau aku suka pakai ini karena caranya lebih cepat. So, pertama kita langkahnya mencari A dulu ya. Nah, di sini gambarnya udah aku pretelin ya, nggak ada huruf-hurufnya biar rapi. Karena kita tipenya pakai full system, kita cari arah dulu ya. Di sini ada gaya W1 dan W2-nya. T-nya nggak usah ya karena ini full system. Kemudian ada N juga di sini karena dia kena bidang datar. Nah, arahnya kemana sih A-nya? Oke, arah jalannya kalau yang si datar ini kan ke sana. Kalau yang A ini kan ke bawah. Nah, nanti itu akan ngaruh ke gaya-gaya yang kita gunain ya. Jadi sigma F sama dengan MA, rumus kita untuk full system. Ingat Bapak Newton bikin ini tidak sembarangan, jadi F di sini adalah F yang searah arah gerak. Oke, kita lihat dulu di sini. Arah yang menang kan berarti W2 ya, karena yang narik ini W2. Berarti arahnya udah bener kan si W2. Oke, berarti F di sini yang keguna adalah W2. Sedangkan di sebelah sini ada nggak yang searah pink ini? Kan nggak ada ya, berarti ya udah gayanya adalah W2 aja. Dengan masanya adalah massa total ya, ingat M1, M2 dan massa katrolnya dikalikan setengah. Kenapa bisa setengah? Silahkan tonton dulu video sebelumnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ya udah kan? Maka kita dapat rumusan ini. Ini kalau kalian di buku-buku ini ya, kalian disuruh ngapalin. Kalau Aufa nggak usah ya, kalian cukup ngapalin F sama dengan MA aja. Gitu. Ya udah ya. Nah, di sini nggak usah diapalin. So, kita langsung aja. W2-nya berapa? 100, massa satunya adalah 8, massa 2-nya 10, setengah kali massa katrolnya 4 kali A. Nah udah deh, 100 sama dengan 8 tambah 10 tambah 2 ya, 20A, maka kita dapat A-nya adalah 100 bagi 20 alias 5 meter per second, kayak gitu. Kita lanjut untuk mencari T. Itu kan tadi ya, kalau udah dapat A, maka kita bisa cari T. Nah untuk mencari T ini pakai one system alias kita harus pritil apa sih ya bahasa potong-potong gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah di sini ada T1-nya di sebelah sana. Kenapa nggak arah 2 gitu ya? Karena kan kita mau cari yang satu aja gitu ya, nggak usah dua-duaan gitu. Oke, T2-nya arahnya ke atas. Sebenarnya ada yang ke bawah itu oleh katrol, cuma karena katrolnya kita nggak ngaruh kan, makanya nggak aku gambarin gitu. Nah kita pakai sistem pertama adalah sistem dari benda satu. Dan sistem yang kedua adalah sistem benda 2. So kita ke sistem yang benda 1 dulu. For the first system ya, kita pakai sigma F1 sama dengan M1 kali A. F1-nya siapa? Lihat yang searah pink yang mana? T1 doang, W1-nya kan nggak ngaruh tuh, nggak ke arah yang pink kan. Makanya F1-nya adalah T1 aja kali M1A. Nah udah tinggal masukin M1-nya berapa sih tadi? 8 ya, kali A-nya adalah 5. So kita dapat 40 Newton kayak gitu. Nah untuk yang kedua kita punya yang T2 dan W2. Ingat rumusnya sama, FMA. F2 sama dengan M2 kali A. F-nya yang mana? T2 dan W2 karena arah A-nya yang pink ini ke bawah ya, ke atas bawah. Sekarang karena arahnya ke bawah berarti yang menang adalah W2. So sigma F-nya adalah W2 minus T2 sama dengan M2 kali A ya. Untuk dapat T2-nya, T2-nya kita pindah gitu ya. Nah, atau kita boleh di sini kita masukin dulu ya. 100 min T2 sama dengan 10 kali 5. So,
kita dapat 100 min T2, 10 kali 5 itu 50, sehingga kita dapat T2 nya adalah 100 kurangi 50, ini pindah ruas doang sih, 50 Newton. Ye, selesai. Gampang kan kalau pakai cara cepat. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua, soalnya sama, cuma di sini aku tambahin ada koefisien gesek ya, jadi si lantai mejanya itu kasar ya, dengan koefisien geseknya adalah 0,3. Masanya udah diubah ya, M1-nya 2 kg, M2-nya adalah 3 kg, dan M katrolnya 2 kg dengan jari-jari 10 cm. Oke, so hitung T1 ya, hanya T1. Kita lanjut aja ke pengerjaannya ya, yang diketahui udah aku tulis dulu. Yang ditanya adalah T1. Ingat harus satuan SI semua. Kenapa R-nya nggak satuan SI? Kalau kita lihat R-nya itu nggak terlalu berguna ya kalau kita pakai cara cepat kayak gitu. So, jawab, ingat kalau kita mau cari T harus tahu A. Untuk cari A itu kita pakai full system, dan untuk cari T kita akan pakai one system. So, cari A dulu gimana? Ya, kita lihat gambarnya dulu ya. Kita gambar gaya-gayanya. Oke, massa 1 berarti punya W1 di situ, massa 2 punya W2. Kemudian karena ini nyentuh ya, pasti ada N1 di situ. Dan selanjutnya karena ada koefisien gesek berarti ada gaya geseknya. Lihat di sini yang berat siapa? Yang lebih berat itu si W2 ya, maka arah percepatannya nanti kan ke bawah. Maka FG-nya nanti berlawanan dengan itu, alias ke sana. Arah A-nya nanti ke sindang ya. Oke, ini ke sana kemudian baru turun. Nah, untuk carinya kan pakai full system tuh, tinggal gampang nih, tulis aja sigma F sama dengan MA. Gayanya yang mana? Gaya yang searah warna pink, eta ya. Yang menang adalah W2, kemudian yang arah pink ke sebelah sana itu FG1 ya, sehingga kita punya W2 minus FG1 sama dengan massa totalnya yaitu M1, M2, dan katrolnya kita pakai yang momen inersianya. Kita lanjut aja yang W2, ingat kalau FG itu mu kali N ya, so kita harus nyari normalnya dulu. Normalnya kita pakai yang mana? Karena N1 itu ada di sumbu Y, maka kita akan pakai di sigma FG1 sama dengan 0. Y 0 gitu ya. Kenapa sih dia 0, 0 gitu? Karena kan dia geraknya ke arah sumbu X ini ya, ke arah sana, nggak naik turun ya. Makanya di sumbu Y-nya nggak gerak alias 0. Ya gitulah ya pokoknya. Oke, kita lanjut aja. Sumbu Y yang ke atas positif, ke bawah negatif, N1 minus W1 sama dengan 0. Kemudian N1-nya kita dapat sama dengan W1. So, kita punya W1-nya berapa? Ya, 2 kali 10 ya, 20 Newton. Oke, kita biasain aja kalau W tinggal kali 10 aja. So, kita tinggal masukin W2-nya adalah 3 kali 10, 30. U-nya 0,3, N-nya 20. Masanya tinggal masukin. So, kita dapat 30 dikurangi 6 alias 24. Di sini 2 tambah 3 tambah 1, 6 ya. So, kita punya A-nya adalah 4 meter per sekon. Kita save dulu untuk mencari T. Oke, untuk pengerjaannya ya udah ya, kita tinggal, karena disuruh cuma nyari T1, kita gambarin T1. Kemudian yang disuruh cari adalah sistem ini ya. Jadi kita pakai sistem ini, udahlah ya, kita pakai sigma F sama dengan MA. Ingat F-nya hanya F1 aja. Nah, F1 di sini yang searah pink yang siapa? Ada T1 dan FG1 ya. Berarti di sini karena arahnya ke sana, maka T1 yang menang, berarti T1 minus FG1 sama dengan M1 kali A. Oke, T1-nya dicari, FG-nya kita punya kan tadi ya 0,3 kali N-nya 20. Massa satunya 2, A-nya adalah 4. So, we have 0,3 kali 20 itu 6, dikali sama dengan 2 kali 4 itu 8. 6-nya kita pindah sehingga kita punya T-nya adalah 14 Newton. Nah, untuk T2-nya gimana? Coba kalian cari ya. Untuk yang T2, silakan kalian bisa komen jawabannya. Nanti siapa tahu kalau kalian komen terus bener nggak nih ya kak, kayak gitu ya. Nanti aku jawabin bener apa enggak, kayak gitu. So, itu tadi soal latihan soal kita yang keempat ya, terkait dengan momen inersia sama momen gaya. Masih ada lagi? Iya, tenang aja. Aku akan ngasih satu soal lagi untuk yang bab ini ya. Bab ini, subbab ini. So, stay tune terus di channel Aufa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.